Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Area kabar me masarane haum. Apa kabar sahabat semua? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Pada video kali ini, Jari Ayah Rizal ingin mengajak sahabat semua untuk berkeliling jalan-jalan mengitari Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Akan kita kunjungi yaitu salah satunya Kerajaan Basa Pagaruyung dan salah satu desa terindah di dunia yaitu Nagari Pariangan. Ini adalah hari kedua kita berada di Kabupaten Tanah Datar ya sahabat. Kita awali dengan sarapan pagi di salah satu hotel yang sangat indah di Kabupaten Tanah Datar, yaitu Hotel Emersia. Konon katanya ini dibangun oleh salah satu putra daerah Tanah Datar. Sebelum kita lanjutkan perjalanan ini, seperti biasa ya, tekan subscribe dan hidupkan tanda lonceng agar sahabat semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sebelumnya di pagi hari kita sudah melakukan beberapa aktivitas yang telah kita rencanakan dari awal. Dan saat sekarang waktunya kita makan siang ya sahabat. Kita akan menuju salah satu tempat makan yang sangat istimewa dan sangat indah, menampilkan view yang luar biasa. Namanya Pondok Flora yang terdapat di Kecamatan Sungai Turap, Kabupaten Tanah Datar. Ikuti kami terus ya sahabat. Kita akan sama-sama menyantap makan siang. Kabupaten Tanah Datar ini memiliki 14 kecamatan dan 75 desa dengan luas wilayahnya mencapai 1336 km persegi dengan total penduduk 366.136 jiwa pada tahun 2017. Tempat makan kita, Pondok Flora, terdapat di Kecamatan Sungai Tarap ya sahabat. Sungai Tarap merupakan salah satu nagari yang sekaligus menjadi nama kecamatan, yaitu Kecamatan Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Nagari ini terletak di dekat Batu Sangkar, ibu kotanya dari Kabupaten Tanah Datar. Nagari Sungai Tarap ini memiliki luas wilayah sekitar 12,96 km persegi. Sangat indah sekali ya sahabat. Hijau persawahan di sini dan ada juga gunung di seberang sana. Sungguh sebuah nikmat Allah yang sangat luar biasa, sebuah keindahan yang disajikan di mata kita. Sawah di sini sangat indah ya sahabat, warnanya hijau dan hamparannya sangat luas, sungguh subur ya. Sistem pengairan atau irigasi di kawasan Sungai Tarap ini sangat lancar sahabat ya. Itulah sebabnya padi di kawasan ini sangat indah dan sangat subur. Tidak berapa lama lagi kita sudah tiba di Pondok Flora. Ini penampakannya sahabat ya. Sisi kanan kita. Saatnya kita menyantap makan siang di Pondok Flora yang sangat indah ini. Pondok Flora ini berada di dekat persawahan ya sahabat. Jadi kita makan siang hari ini di dekat sawah-sawah dan kolam ikan. Sungguh sebuah tempat makan yang sangat-sangat indah dan sangat-sangat berkesan bagi kami selaku pelancong dari luar daerah. Kita ambil tempat dulu ya sahabat, mencari tempat atau view yang bagus untuk kita nikmati bersama. Akhirnya pilihan kita jatuh pada pondok ini ya sahabat. Pondok ini merupakan salah sebuah pondok yang sangat strategis sahabat. Di sisi kirinya ada kolam dan pemandangan persawahan serta pegunungan. Kolam ini banyak ikannya sahabat, ada ikan nila, ikan mas, ikan lele dan banyak ikan-ikan air tawar lainnya. Kita akan santap siang sambil menikmati panorama kolam, sawah dan pegunungan yang sangat-sangat indah. Masya Allah. Menu makanannya juga sangat beragam ya sahabat. Ada ikan nila bakar, ada rendang, ada dendeng batoko, ada gulai telur,
Dan paling khas adalah sambalnya sahabat, sambal cabai hijau ya. Ini kita coba review dulu menu-menunya ya. Sebagian sahabat kita sudah duluan makan nih. Seluruh menu yang disajikan sungguh enak ya sahabat. Cita rasa khas Minang. Kita makan dulu ya sahabat dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba santap siang di Pondok Flora ini. Setelah selesai santap siang dan beristirahat sejenak, kita akan melanjutkan perjalanan ya sahabat. Namun kita melihat juga sisi-sisi dari Pondok Flora ini. Banyak foto-foto atau gambar-gambar situs budaya yang ada ditampilkan di Pondok Flora ini. Sungguh sebuah tempat makan dan destinasi wisata yang menampilkan informasi-informasi wisata bermanfaat kepada para pengunjung. Tujuan kita selanjutnya adalah Istana Basa Pagaruyung, sebuah istana peninggalan sejarah ya, bekas kerajaan Pagaruyung yang ada di Sumatera Barat ini. Kerajaan Pagaruyung adalah sebuah kerajaan Melayu yang pernah berdiri, meliputi Provinsi Sumatera Barat dan daerah-daerah sekitarnya. Nama kerajaan ini dirujuk dari tombo yang ada pada masyarakat Minangkabau, yaitu nama sebuah nagari yang bernama Pagaruyung. Kerajaan ini pernah dipimpin oleh Aditya Warman sejak tahun 1347 ya sahabat. Dan sekitar tahun 1600-an, kerajaan ini menjadi kesultanan Islam dan akhirnya runtuh pada masa Perang Padri. Munculnya nama Pagaruyung sebagai sebuah kerajaan Melayu tidak dapat diketahui dengan pasti ya. Dari tambo yang diterima oleh masyarakat Minangkabau, tidak ada yang memberikan penanggalan dari setiap peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Tambo sendiri juga tidak jelas menyebutkan, namun dari beberapa prasasti yang ditinggalkan oleh Aditya Warman menunjukkan bahwa Aditya Warman memang pernah menjadi raja di negeri tersebut. Saat ini kita sudah berada di gerbang atau pintu masuknya ya sahabat. Kita akan coba masuk dulu dan membeli tiket di loket yang telah disediakan. Di sini tempat parkirnya luas sekali ya sahabat. Kita bersama sahabat-sahabat kita berkunjung ke Istana Basa Pagaruyung. Istana Pagaruyung pada mulanya dibangun di Bukit Batu Patah dan terbakar saat terjadi Perang Padri pada tahun 1804. Istana baru sempat dibangun kembali tetapi terbakar pada tahun 1966 ya sahabat. Dan istana ini baru dibangun lagi pada tahun 1976. Istana Pagaruyung ini dimasukkan untuk menjadi ikon Sumatera Barat. Harga tiket masuknya sangat murah sahabat dan sangat terjangkau. Untuk dewasa 15.000 dan untuk anak-anak 7.500. Istana Basa yang kami kunjungi sekarang ini sebenarnya hanyalah replika ya sahabat dari istana yang asli. Istana Basa yang asli dulu terletak di atas Bukit Batu Patah. Tragisnya Istana Pagaruyung yang asli ini terbakar habis pada sebuah kerusuhan berdarah pada tahun 1804 pada zaman Belanda ya. Istana tersebut kemudian didirikan kembali, namun kembali terbakar pada tahun 1966. Begitu kita masuk, bagi sahabat yang punya anak kecil bisa mengajaknya untuk naik kereta odong-odong ini ya sahabat. Tarifnya sangat murah meriah. Dengan odong-odong ini kita bisa mengitari halaman komplek Istana Pagaruyung dengan latar belakang perbukitan yang begitu hijau mempesona. Konstruksi Istana Basa dilakukan dengan peletakan tunggak tuo atau tiang utama pada 27 Desember tahun 1976 oleh Gubernur Sumatera Barat waktu itu, yaitu Bapak Harun Zain. Bangunan baru ini tidak didirikan di lokasi istana yang asli ya, akan tetapi di lokasi baru di sebelah selatan, seperti yang kita saksikan di depan kita ini ya. Setelah puas menikmati hiburan di halaman istana ini, saatnya kita masuk ya sahabat. Jarak dari pintu gerbang menuju pintu masuk istana ini sendiri cukup jauh, namun beberapa undakan tanah yang cukup banyak tidak membuat perjalanan menjadi sulit. Sambil beristirahat sejenak,
melepas lelah ya sahabat, kita ambil foto-foto dulu. Masya Allah, sangat-sangat megah ya bangunan ini sahabat. Merupakan sebuah peninggalan sejarah yang syarat akan makna. Sebelum masuk ke Istana Pagaruyungnya, kita disambut oleh beberapa karakter atau badut-badut ya sahabat, yang akan menawarkan jasa foto bersama dengan tarif yang seikhlasnya ya. Begitu kita telah melewati pintu masuk, kita akan mendapati istana ini terdiri dari 3 lantai ya. Lantai pertama berupa ruangan yang sangat luas yang memajang berbagai benda-benda dalam etalase. Ada kamar-kamar juga dan sebuah singgasana di bagian tengahnya. Jika Istana Pagaruyung ini dilihat dari luar, maka akan tampak bangunan yang memanjang dengan bagian yang lebih tinggi di ujung kanan dan kirinya. Bagian ini disebut sebagai anjungan. Keberadaan anjungan ini adalah salah satu ciri khas rumah adat Koto Piliang. Anjungan yang berada di sebelah kanan disebut sebagai Anjungan Rajo Babandiang, sedangkan yang di sebelah kirinya disebut Anjungan Perak. Anjungan ini adalah ruang kehormatan bagi keluarga kerajaan. Saat ini kita akan naik ke lantai 2-nya ya sahabat. Lantai 2 juga disebut sebagai Anjungan Paranginan, yaitu kamar anak perempuan raja yang belum menikah. View dari atas lantai 2 Kerajaan Pagaruyung ini sangat indah ya sahabat. Kita lihat hamparan di halamannya dan juga barisan bukit di depan kita. Masya Allah, tabarakallah ya sahabat. Sungguh sebuah panorama yang sangat-sangat indah. Adapun lantai 3 adalah sebuah ruangan penyimpanan harta pusaka raja ya sahabat, sekaligus tempat rapat khusus Raja Tiga Selo. Raja Tiga Selo adalah institusi tertinggi dalam hierarki Kerajaan Pagaruyung. Berasal dari keturunan yang sama dan masing-masing bertugas untuk memutuskan perkara-perkara yang berhubungan dengan alam, adat, dan ibadat. Ini view dari belakang istana ya sahabat. Ada bukit yang tinggi di belakang sana dan ada juga banyak rumah-rumah di sana ya, rumah khas Minang, dan ada sebuah landmark yang bertulisan Pagaruyung. Kita sangat kagum ya sahabat dengan keindahan dari replika Istana Pagaruyung ini. Mudah-mudahan situs budaya ini dapat dipertahankan, dijaga kelestariannya, dan dapat disaksikan oleh anak cucu kita di masa-masa yang akan datang ya. Replika Kerajaan Basa Pagaruyung ini banyak dikunjungi oleh wisatawan ya sahabat, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal atau Indonesia. Berhubung kita saat ini masih berada pada masa pandemi COVID-19, jadi dilakukan pembatasan ya sahabat. Ini tidak begitu ramai ini. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan tempat-tempat wisata di seluruh Indonesia akan ramai kembali. Setelah puas di lantai 3, kita akan turun kembali ya ke lantai 1-nya. Ini merupakan lokasi dapur dari kerajaan ini ya sahabat. Sini ada dijual rempah-rempah atau minyak untuk pijat ya. Dapur atau dalam bahasa Minang disebut dapua, merupakan ruang untuk memasak ya sahabat. Ini ada peninggalan-peninggalan atau alat-alat memasak pada saat itu ya. Ada batu-batu dan pasir. Puas kita menjelajahi bagian dalam Istana Pagaruyung ini, kita bisa menjajal pakaian adat dari Kerajaan Pagaruyung. Beberapa penjaga di lantai pertama juga menawarkan jasa penyewaan pakaian adat.
Anda diperbolehkan memakainya dan berfoto. Namun tidak boleh untuk dibawa pulang ya sahabat. Destinasi kita selanjutnya adalah Nagari Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar sahabat. Nagari ini terletak di lereng Gunung Marapi pada ketinggian 500 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Menurut Tambo Minangkabau, Pariangan merupakan nagari tertua di ranah Minang. Lokasinya sekitar 95 km dari utara kota Padang dan 35 km dari kota Bukit Tinggi. Nagari Pariangan juga berada di antara kota Batu Sangkar dan kota Padang Panjang. Nagari Pariangan ini memiliki luas 17,97 km persegi ya sahabat. Tak hanya juara karena keindahannya, berada pada ketinggian sekitar 500 sampai 700 meter di atas permukaan laut, membuat udara di Nagari Pariangan ini begitu sejuk ya sahabat. Secara geografis, Gunung Marapi masih aktif hingga saat ini. Gunung tersebut terakhir meletus pada tahun 2014. Berada di wilayah pegunungan membuat panorama alam di Nagari Pariangan begitu luar biasa. Tak heran, media pariwisata dari New York, Amerika, Travel Budget pada tahun 2012 menjadikan Nagari Pariangan sebagai desa terindah di dunia bersama desa-desa yang lainnya. Akhir dari perjalanan kita hari kedua ini kita tutup dengan singgah di warung makan atau sate Ajo Piliang. Sate ini sangat lezat ya sahabat. Selamat beristirahat dan sampai jumpa esok pagi ya sahabat. Dukung kami terus dengan cara like, share, and subscribe yang banyak ya, agar kami semangat untuk membuat video-video lainnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.